Assalamualaikum Buya, Pak Igi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebuah kehormatan Buya bisa berjumpa langsung dengan Buya yang biasanya cuma hanya bisa melihat dari YouTube. Sekarang Allah kabulkanlah permintaan yang sudah lama diminta gitu kan. Subhanallah. Karena baik hatinya antum senang. Kalau hatinya nggak baik nggak bakal senang. Perkenalkan Buya, saya Afrizal TV, sekarang lagi menempuh studi di Yordania. Kebetulan masuk tahun ketiga lah sekarang. Terima kasih penjelasan dari Buya juga kepada Pak Igi. Pertanyaan saya ada satu sama Buya dan satu ke Pak Igi. Yang untuk pertama sama Buya ini, saya ingin bertanya bagaimana sudut pandang Buya ketika misalkan ketika kita berbicara tentang fikih, kita sedang berbicara tentang sebuah perbedaan pendapat. Karena mayoritas dari fikih itu ya perbedaan pendapat. Artinya pun kita sering mendengar juga kullu khilafin mu'tabar. Apakah setiap ikhtilaf yang muncul dari lisan para ulama itu bisa diiktibar? Artinya misalkan gini, kita tahu bahwasanya ada sesuatu yang namanya mayoritas. Kemudian ada sesuatu yang bisa dikatakan menyendiri. Sebagai contoh yang mungkin bisa saya angkat di sini adalah seperti bunga beng, Bu ya. Meskipun mayoritas ulama mengharamkan, tapi ada sebagian beberapa para ulama yang menganggap bahwasanya itu tidak masalah, artinya tidak haram. Di antaranya mungkin ada seperti Syekh Muhammad Said Tontowi, sama Syekh Ali Jum'ah, Syekh Muhammad Shaltud, dan yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan sini Bu ya, maksudnya bukan maksudnya yang mana afdol, tapi saya ingin tanya, bisa tidak ketika kita melihat di antara perbedaan pendapat di kalangan ulama itu, ada sebuah pendapat yang menyendiri. Yang mana menyendiri ini kalau misalkan kita belajar di fikih, memang selama kami belajar itu, kalau seandainya hanya amalan untuk diri sendiri tidak masalah. Tapi kalau misalkan sudah secara umum, sudah difatwakan, kalau saya melihat videonya secara langsung seperti Syekh Ali Jum'ah itu langsung berbentuk seperti fatwa, artinya disaksikan banyak orang. Apakah bisa Bu ya ketika kita mendengar fatwa yang agak menyendiri seperti itu untuk diambil atau bisa diamalkan gitu? Nah, itu pertanyaan saya Buya untuk Buya. Kemudian kalau sama pertanyaan saya untuk Pak Igi, sering saya mendengar ketika perdebatan antara jual beli antara bank syariah atau bank konvensional, seperti juga disebutkan sama Pak Igi tadi, apakah benar? Saya ingin takkid saja Pak, maksudnya ingin minta kejelasan dan secara jelas gitu. Apakah benar bank syariah itu terikat dengan peraturan BI yang mana soal kepemilikan Pak? Misalkan kita kan kalau bank syariah itu tidak bisa memiliki, artinya tidak bisa membeli rumah kemudian baru dijual ke yang lain. Karena saya dengar terikat gitu, artinya amalan atau yang transaksi yang terjadi situ bank syariah tidak memiliki, akan tetapi hanya sebagai bentuk pembiayaan atau bagaimana Pak? Nah, itu pertanyaan saya kepada Buya dan juga kepada Beki. Lebih dan agak gugup soalnya, apalagi di depan ada Buya, Masya Allah. Terima kasih. Cukup. Terima kasih dari Ustaz Afrizal. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Buya terlebih dulu. Untuk dan tempat saya persilahkan Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang di dalam permasalahan fikih selalu ada khilaf. Tapi khilaf yang bisa diambil adalah khilaf yang atas dasar ada nazar. Nah, Anda sebagai mahasiswa yang pernah belajar fikih, ngerti bagaimana nazar, pandangan tentang pemahaman tentang fikih, tentang bagaimana beristidlal, ihtijaj dengan dalil-dalil. Memang bukan kita tugas yang berdalil, kita bukan mujtahid. Akan tapi kita mengetahui bahwasanya bagaimana para ulama itu beristidlal, mendatangkan dalil tentang sebuah permasalahan fikih itu. Kemudian kita juga membaca, terlepas kita tidak bicarakan tentang Syekh Muhammad Shaltud, Syekh Ali Jum'ah ataupun Tantowi dan sebagainya. Kita bicara dulu bahasanya dengan ilmu kita sendiri. Apa pemahaman kita tentang riba yang selama ini kita pahami? Terlepas dari adanya khilaf yang tiba-tiba muncul. Definisi riba itu kan, riba itu karena semua orang yang mengatakan riba itu bunga itu menjadi boleh itu kembali kepada kesimpulan bahasanya itu hanya sedikit, tidak ada seberapa dan sebagainya. Nah, ini ada seberapa kecil dan macam-macam alasannya. Kemudian kalau kita kembali kepada waktu kita belajar bab riba, ilmu riba itu adalah ada 4 kan.
Yang sama itu 3 menjadi 4 dengan riba qard, riba nasi'ah, ribayat, riba fadl, kemudian riba qard. Nah, kalau kita belajar tentang bab riba sendiri, ternyata di dalam riba ini tidak harus ada yang dirugikan. Jadi kita perlu insaf di dalam memahami fikih. Coba riba nasi'ah atau ribayat, nggak ada yang dirugikan. Anda punya emas, saya ingin beli emas misalnya. Cuman waktu itu saya tidak membawa uang, tapi saya atau ingin tukar emas dengan emas. Kalau masalah uang nanti masuk khilaf lagi. Anggap saja saya ingin tukar emas saya dengan emas yang Anda. Cuman Anda punya emas bagus, cuman bagus dan luar biasa. Beratnya adalah sama, cuman saya tukar dengan milik saya. Sama padahal. Cuman milik saya itu tidak ada. Atau kalau kita kembali pada uang, uangnya tidak ada. Anda menjual emas, Pak, aduh ini emasnya bagus banget buat istri saya. Gitu. Cuman saya lagi nggak duit gimana? Ya sudah, ini transaksi, saya mengambil emasnya, duit belum. Maka di sini ada penundaan di dalam pembayarannya, maka namanya ribayat. Nah, ribayat padahal tukang emasnya itu juga beruntung, saya juga beruntung dapat emas bagus. Padahal di sini tidak ada dirugikan. Artinya untuk dikatakan haram tidak harus ada yang dirugikan. Dari sisi ini akan paham bahwasanya bukan tidak pun 0, selagi itu adalah kullu qardin jaronafan. Nanti kembali kepada hadisnya bukan sahih dan sebagainya. Al-talaqatul a'immah bil qabul. Dari masa ke masa sudah mengatakan ini. Jadi kalau kembali ke situ nanti sebenarnya nilainya gampang. Bunga itu gimana sih bentuknya? Saya tidak bisa bayar lalu saya harus menambah. Nah, ini kan apa? Kan sudah jelas. Anda lupa. Jadi gini, singkirkan di dalam otak kita adalah tadi haddun nafsi. Jangan gara-gara saya masih urusan konvensional, saya ngomong nanti tidak benar. Atau urusan dengan orang yang selama ini kita kagumi sekalipun, kita lagi belajar ilmu. Sehingga berbeda dengan guru itu tidak ada masalah, ya nggak boleh berbeda adab. Kalau kita punya prinsip dalam berpikir ilmu begini, kita akan menemukan kebenaran dengan mudah. Nah ini. Jadi begini cara, ya seperti itu cara mengambilnya. Jadi jangan langsung kita kefanatikan. Itu kan omongan guru saya. Iya, dia pun guru kita misalnya. Apakah tidak mungkin sekolah? Bahkan kita punya guru, Al-Habib Abdullah Muhammad Baharun, senang kalau berbeda itu malah senang. Oh ini muridnya hidup ini. Bukan kalau kalian diskusi dengan beliau itu beliau senang. Bahkan jangan jadi murid kayak mayit. Ya, itu loh. Beliau senang dengan berbeda begitu. Artinya ini loh. Jadi bukan berarti kita harus sama ini enggak. Nah, itu adalah prinsip di dalam kita memahami ilmu. Kemudian, di samping itu ada tujuan kita apa sih di dalam mendiskusikan masalah itu tadi. Ada maslahat atau tidak. Jadi maslahat umat, kita ingin mencari hukum. Satu hukum permasalahan, yang kita tuju adalah kemaslahatan umat. Sehingga di antara pendapat ini, ya, ini adalah pendapat ulama. Boleh semuanya, kira-kira yang paling maslahat siapa? Mana? Gitu loh. Jadi yang kita pikirkan adalah paling maslahatnya untuk umat, untuk berikan solusi mana. Jadi pengambilan pendapat ini, karena sama-sama boleh, itu kan boleh semua. Ini menurut Maliki boleh, ini menurut Hanafi nggak boleh, menurut ini boleh. Jadi kita ambil yang sesuai dengan kemaslahatan. Karena fatwa ini untuk siapa? Untuk kemaslahatan umat. Nah, ini kalau sudah kita berpikir begitu, maka mudah, nggak ada kepentingan pribadi. Seperti itu. Nah, kembali kepada permasalahan masalah bunga, ulama sudah mengatakan banyak ulama mengatakan bahasanya bunga itu adalah termasuk daripada gharat yang ada tambahannya tadi. Nah, biasanya di saat ada orang mengatakan itu menjadi tidak haram, ada perubahan pendefinisian tentang ini tadi. Itu bukan dianggap sebagai tambahan, sebenarnya nggak ada khilaf pada akhirnya. Tanyakan kepada yang mengatakan bunga adalah halal, tanyakan, kalau ada orang peminjaman ada kelebihannya halal atau haram, pasti belum mengatakan haram. Jadi ini penggeseran pendefinisian inilah yang menjadikan kesimpulan hukum jadi berbeda. Di sini, padahal mereka yang mengatakan bahwasanya bunga bank tidak haram, kalau ditanya gharat, kalau jaronakan haram atau tidak haram, pasti mengatakan haram. Karena talaqatul a'immah bil qabul. Lalu kenapa kok berubah menjadi beliau ada nazar. Itu adalah bukan sebagai ini ada apa akhirnya berkelok-kelok. Maka tetap setelah itu kita menghormati Syekh Mahmud Saltut, kita menghormati Syekh Ali Jum'ah, kita menghormati Syekh Tantawi dan sebagainya, tapi kita tidak mengambil pendapatnya. Kita kembali pada istilah dikatakan para ulama badanya, riba adalah bunga adalah riba dan itu adalah haram, selesai. Kemudian ada makna lagi yang harus kita tuju. Apa itu? Makna syiar mengagungkan syiar. Apa itu? Mendukung bank syariah. Kalau kita masih menggunakan fatwa ini, maka bank syariah akan mati dan tidak akan berkembang. Sementara bank syariah itu urusannya bukan ngurusi bunga tok,
tapi bagaimana membenahi transaksi. Kalau Anda tidak mendukung bank syariah, transaksi syariah tidak akan membumi. Nah, ini kenapa tidak membumi? Karena kita masih membawa umat kepada bank konvensional. Maka di sini ada misi dakwah. Kita juga paham perbedaan ulama ini tahu, tapi kita tidak pernah menyuarakan. Kenapa? Kami memilih pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya bunga adalah haram. Punya misi besar adalah kami ingin mendukung adanya bank syariat. Kenapa? Di balik bank syariat namanya rumah syariat. Maka di situ banyak produk-produk halal. Tapi kalau bank konvensional, seolah-olah yang dibicarakan adalah hanya bunga saja. Di dalamnya, mulai dari penanaman modal. Kalau kita ada keuntungan misalnya, modalnya ditanamkan di mana. Jadi banyak mudaratnya di sana. Kesimpulannya adalah tetap haram. Karena apa? Berbeda dengan bank syariat. Mungkin Pak Ati ingin menjelaskan. Bank syariat itu sendiri kalau kita ikut ke mudharabah, semua transaksi bisnis dengan bank syariat yang bakal mengundang keuntungan kepada kita, lihat penanaman modalannya pun dilihat halal haramnya. Kalau bank konvensional nggak jelas. Maka di sini jadi luas. Jadi kalau berpikir bukan hanya sekedar fatwa cuplikan begitu kita ambil, enggak. Seorang ulama, ustadz atau siapapun memandang yang luas, kemaslahatan yang luas. Tentunya setelah itu jangan caci maki, jangan mengolok. Seperti itu. Semoga bisa anak-anak mahasiswa tetap bersemangat bahasanya bunga adalah tetap haram. Jangan ragu lagi. Bank adalah haram, kemudian setelah itu bagaimana ada misi untuk membesarkan bangsa. Sebab kalau Anda tidak punya kejelasan dalam mengambil hukum ini, lihat, orang tidak bisa Anda bawa kepada rumah syariat, bank syariat, lembaga syariat. Sehingga Pak, yang rugi adalah kita sendiri. Nah, dakwah itu di situ maknanya. Banyak orang-orang yang berkundudukan kami itu masih dengan bank konvensional, tapi kita beri ketegasan, mereka tidak marah. Saya tidak mencaci mereka kok. Tapi di saat berbicara ilmu udah jelas dong, gitu loh. Perbedaan iya, saya ngerti perbedaan, saya paham. Kita sama-sama waktu di kuliah juga ada kok. Ulama ini dikritik oleh si ini dikritik. Nah, tapi kita kan bisa berpikir juga. Dan ada adab juga. Dan ada maksud juga. Seperti itu kurang lebihnya. Semoga Anda Afrizal insya Allah diberi keistiqomahan insya Allah. Dan pertanyaan yang seperti ini menarik sekali. Dan yang ditanyakan kepada Pak Igi juga berat itu. Yang insya Allah bakal diberi jawaban. Insya Allah senang kita mahasiswa yang dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Buya. Terima kasih Buya. Boleh nanti kalau kurang jelas bisa tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Buya atas penjelasannya.